Pernah nggak sih kepikiran gimana kalau keadilan dan cinta itu bentrok? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah sebuah argumen yang memakai tiga analogi keren. Seorang hakim, seorang raja, dan sebuah tutup kotak puzzle buat ngejawab pertanyaan paling mendasar dalam ajaran Kristen tentang keselamatan. Semuanya ini intinya soal pilihan. Seperti kata C.S. Lewis di sini. Pada akhirnya, kita semua dihadapkan pada dua jalan. Kita yang bilang ke Tuhan, "Oke, kehendakmu yang jadi." Atau, pada akhirnya, Tuhan yang bilang ke kita, "Oke, kehendakmu yang jadi." Pilihan inilah yang jadi pusat dari semua yang akan kita bahas. Oke, analogi pertama kita ini membawa kita ke sebuah ruang sidang. Di sini kita akan melihat sebuah dilema yang rasanya manusiawi banget, yang menggambarkan konflik antara keadilan yang kaku dan cinta yang tanpa batas. Ceritanya gini, ada seorang anak muda yang berbuat salah. Dia nyetir sambil mabuk, dan dia ketangkap. Gak ada keraguan sama sekali, dia memang bersalah. Kasusnya jelas banget. Nah, disinilah ceritanya jadi rumit. Ini bukan lagi soal kasus hukum biasa, ini jadi masalah pribadi yang pelik. Di satu sisi jubah hakimnya menuntut keadilan, di sisi lain hatinya sebagai seorang ayah ingin memberi ampun. Jadi dia harus gimana dong? Coba deh, Anda di posisi dia. Kalau dia bebasin anaknya, dia jadi ayah yang baik, tapi hakim yang korup. Tapi kalau dia hukum anaknya, dia jadi hakim yang adil, tapi kok rasanya jadi ayah yang nggak punya hati. Bener-bener serba salah kan? Situasi yang kayaknya nggak ada jalan keluarnya. Akhirnya, palu diketuk. Sang hakim mengambil keputusan, dia tegakkan hukum tanpa kompromi. Dendanya $5.000 atau masuk penjara. Keadilan harus dijalankan, bahkan untuk anaknya sendiri. Anaknya mohon-mohon, janji bakal jadi orang yang lebih baik. Tapi, hakimnya menjelaskan satu hal penting. Perbuatan baik di masa depan itu nggak bisa menghapus kesalahan di masa lalu. Utang kepada hukum, ya tetap harus dibayar. Tapi kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sang hakim turun dari kursinya yang tinggi itu, dia lepas jubahnya dan dia berdiri di samping anaknya. Bukan lagi sebagai hakim, tapi sebagai ayah. Dan dia membayar sendiri denda itu. Keadilan terpenuhi, dendanya lunas. Kasih juga terpenuhi, anaknya selamat. Keduanya tercapai dengan sempurna. Sekarang, kita lihat gimana cerita tadi jadi semacam peta teologis. Sang hakim itu melambangkan Tuhan, yang adil sekaligus penuh kasih. Sang putra itu adalah kita, umat manusia, yang bersalah. Kejahatannya adalah dosa kita. Dan yang paling penting, pembayaran denda itu adalah simbol dari pengorbanan Kristus. Jadi, dendanya udah dibayar nih. Tapi pertanyaannya, gimana tawaran pembebasan ini diberikan tanpa melanggar kehendak bebas kita? Nah, untuk ini, kita masuk ke analogi kedua yang gak kalah kuatnya. Kisah tentang seorang raja yang melayani. Bayangin deh, ada seorang raja yang super perkasa, yang jatuh cinta sama seorang gadis desa biasa. Dia punya kuasa atas segalanya, tapi dia sadar ada satu hal yang gak bisa dia lakukan, maksa si gadis untuk cinta sama dia. Soalnya cinta yang dipaksa itu, ya bukan cinta namanya. Jadi, solusinya bukan dengan narik si gadis ke istananya yang megah, justru sebaliknya. Sang raja melepas mahkotanya, pakai baju orang biasa, dan turun untuk hidup di antara rakyatnya. Semua itu dilakuin demi memenangkan hati si gadis secara tulus, sebagai sesama yang setara. Dan sikap rela merendah inilah yang langsung nyambung ke keyakinan Kristen tentang inkarnasi. Kutipan dari kitab Filipi ini menggambarkannya dengan pas banget. Kristus mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Tujuannya, menurut argumen ini, bukan untuk memaksa, tapi untuk memikat dengan cinta. Oke, dari tadi kita ngomongin analogi dan perumpamaan. Tapi sekarang, argumen ini bergeser dari kiasan ke kenyataan yang jujur aja cukup brutal. Kita bakal lihat rincian harga yang sesungguhnya dibayar. Ini adalah bagian yang paling gamblang yang menyoroti penderitaan sang raja. Teks sumbernya ini nggak main-main. Pembayaran denda dari analogi pertama itu bukan cuma konsep. Itu adalah sebuah peristiwa fisik yang sangat mengerikan. Dicambuk pakai besi dan tulang, mahkota duri, paku di pergelangan tangan, sampai perjuangan yang luar biasa sakit hanya untuk bisa bernafas. Semua detail ini tujuannya untuk menggarisbawahi betapa mahalnya harga yang dibayar. Terus, buat apa semua penderitaan itu? Menurut argumen ini, pengorbanan itu bukan akhir dari cerita. Malah sebaliknya, itu adalah kunci yang membuka sebuah teka-teki yang jauh lebih besar, yaitu teka-teki kehidupan kita sendiri.
Pernah nggak sih coba nyusun puzzle yang kepingannya ribuan, tapi nggak ada gambar contoh di kotaknya? Pasti frustrasi banget kan? Nah, argumennya adalah, kisah Kristen ini fungsinya seperti gambar di tutup kotak puzzle itu. Dia yang bikin semua kepingan, suka, duka, tujuan hidup, akhirnya jadi masuk akal. Kerangka inilah yang katanya bisa menjawab 5 pertanyaan terbesar dalam hidup yang bisa kita lihat di sini. Dari mana kita datang? Siapa kita sebenarnya? Ngapain kita di sini? Gimana seharusnya kita hidup? Dan setelah ini kita mau kemana? Semuanya, menurut argumen ini, jadi punya tempatnya masing-masing kalau kita lihat gambar di tutup kotaknya. Argumen ini ditutup dengan mengalihkan fokus dari sekedar penjelasan menjadi soal keputusan pribadi. Dan ini semua, pada akhirnya, mengerucut ke satu hal, iman. Nah, ini poin yang krusial banget. Argumennya bilang, semua orang itu hidup pakai iman. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita punya iman, tapi pada apa kita menaruh iman kita itu. Pandangan bahwa nggak ada Tuhan, bahwa alam semesta ini cuma kebetulan, itu juga butuh iman loh. Jadi ini bukan soal bukti lawan kepercayaan, tapi soal sistem kepercayaan mana yang paling masuk akal. Dan disinilah kita sampai pada klaim pamungkas dari argumen ini. Setelah menyajikan semua analogi tadi, hakim, raja, dan puzzle, penulisnya mengklaim bahwa menerima narasi ini justru adalah pilihan yang butuh lompatan iman yang paling kecil dibandingkan dengan pilihan-pilihan lainnya. Dan pembahasan kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif untuk kita renungkan. Mana yang butuh iman lebih besar? Percaya bahwa hidup ini punya makna tertinggi seperti yang diceritakan di sini, atau percaya bahwa hidup kita ini pada akhirnya nggak punya makna apa-apa? Terlepas dari apa yang Anda yakini, ini adalah pertanyaan yang layak untuk dipikirkan.